Selamat datang di channel Rin Agustin. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton channel ini. Begitu juga dengan support kalian. Jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya. Penerapan HACCP dalam pengolahan ayam geprek. Dalam setiap pelaku usaha makanan, seperti catering untuk menjamin keamanan pangan dan juga kualitas makanan, sangat diperlukan penerapan HACCP. HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point merupakan konsep dalam program keamanan pangan. Bagi pelaku usaha kuliner, memahami HACCP sangatlah penting supaya meminimalkan risiko dan melindungi konsumen dari bahaya. Lalu, bagaimana cara menerapkan HACCP yang tepat? Berikut adalah contoh HACCP dalam proses pengolahan ayam geprek. Berdasarkan 7 prinsip analisis bahaya dan pengendalian titik kritis, berikut adalah langkah-langkah untuk setiap proses. 1. Analisis bahaya. Hal pertama yang akan dilakukan adalah mengidentifikasi bahaya, baik fisik, biologis, dan kimia harus dikenali. Inilah contoh-contoh bahaya potensial yang dapat terjadi saat proses. Distribusi bahan baku. Di sini bahaya dapat terjadi oleh sebab polusi jalanan, bakteri, pestisida, kontak manusia, debu, plastik, dan batu. Penyimpanan bahan baku. Dalam proses ini bahaya dapat terjadi dikarenakan pembusukan, kontaminasi dari manusia, kontaminasi silang dari bahan-bahan lain, serangga. Pembersihan. Untuk proses ini bahaya dapat terjadi dikarenakan kontaminasi akibat kontak manusia, sabun, bakteri, virus, dan bahan kimia lain. Proses produksi atau pengolahan. Untuk proses ini bahaya dapat terjadi dikarenakan kontaminasi dari pemasak, serta sisa-sisa bakteri ataupun virus yang terdapat pada peralatan masak yang kurang bersih, maupun bakteri yang tidak dapat diatasi sesudah proses pembersihan. Penyimpanan. Dalam proses ini bahaya dapat terjadi dikarenakan pembusukan, kelembapan, kontaminasi serangga, dan kerusakan akibat suhu. Penyajian. Untuk proses ini bahaya dapat terjadi dikarenakan kontaminasi akibat kontak manusia ataupun kotoran di peralatan makan. Pengantaran ke pembeli. Faktor resiko bahaya yang dapat terjadi dikarenakan asap dan abu rokok, polusi jalanan, serangga terbang, debu dari kipas angin, serta kontaminasi akibat kontak manusia. 2. Menentukan titik kendali kritis. Sesudah menemukan bahaya-bahaya potensial, waktunya untuk menentukan tahapan terperinci untuk mengurangi, mencegah, dan menghilangkan bahaya di tingkat dasar. Misalnya, saat proses-proses berikut, distribusi bahan baku, faktor bahaya pada saat menerima, membersihkan dan bersiap-siap memasak bahan. Penyimpanan bahan baku, faktor bahaya ketika menyimpan di kulkas, freezer, maupun gudang. Persiapan proses produksi. Proses produksi, faktor bahaya dapat terjadi saat ayam digoreng. Penyimpanan produk matang, faktor bahaya dapat terjadi saat produk jadi telah dipindahkan ke penyimpanan sementara dan melalui pemeriksaan berkala. Penyajian, faktor bahaya dapat terjadi ketika menata ayam ke wadah saji. Pengantaran ke pembeli. Faktor bahaya dapat terjadi saat mengantar ke kantin karyawan atau ketika pengiriman ke pembeli. 3. Menetapkan batas kritis. Batas minimal dan maksimal yang perlu dipenuhi untuk mengendalikan bahaya ke tingkat normal. Berikut batas krisis berdasarkan prosesnya. Distribusi bahan baku. Faktor bahaya dapat dicegah dengan pemilihan daging ayam segar yang tidak kebiruan, tidak bertekstur hancur atau lembek, serta tak berbau busuk. Penyimpanan bahan baku, faktor bahaya dapat dicegah saat daging ayam mentah yang segar harus disimpan dalam temperatur di bawah 5 derajat Celcius. Pembersihan bahan baku, faktor bahaya dapat dicegah saat daging ayam tidak boleh direndam lama-lama, beraroma sabun, dan tidak tertinggal di peralatan masak. Pemasakan, faktor bahaya dapat dicegah dengan suhu pemanggangan minimal adalah 200 derajat Celcius dengan waktu 30-40 menit. Penyimpanan makanan matang, faktor bahaya dapat dicegah saat disimpan di suhu minimum 72 derajat Celcius dan waktu maksimum 4 jam. Penyajian,
Faktor bahaya dapat dicegah dengan memakai sarung tangan saat menyajikan. Pengantaran ke pelanggan. Faktor bahaya dapat dicegah dengan menjaga suhu produk tidak berubah signifikan saat sampai ke tangan pembeli. 4. Mencatat semua proses dengan akurat. Catatan tersebut dipakai sebagai tindakan preventif akan potensi risiko. Dokumentasi bisa berupa pencatatan suhu, info perawatan perlengkapan, data lengkap aktivitas dengan pemasok, dan catatan waktu yang tepat untuk melakukan pengoreksian. HACCP merencanakan pengawasan setiap tahapan proses produksi makanan guna menjamin makanan aman dikonsumsi. Terima kasih.